Selamat pagi Budaya dan teman-teman. Saya hari ini akan mempresentasikan tentang teori yang saya pakai di outline penelitian saya. Nah, pertama-tama, judul penelitian saya itu adalah peran media Instagram @ikom_untan sebagai media informasi akademik pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Tanjung Pura. Dan teori yang saya pakai itu ada dua, yaitu teori informasi dan teori uses and gratification. Nah, pertama kita akan bahas teori informasi dulu. Seperti yang kita tahu, informasi itu adalah data yang diolah. Data yang sudah diolah untuk dijadikan sebagai pengetahuan ataupun keterangan kepada orang tertentu, ataupun juga bisa sebagai aspek untuk digunakan dalam pengambilan keputusan baik sekarang maupun di masa depan, sehingga informasi itu ternyata berdampak sangat besar dan sangat penting. Nah, kenapa saya menggunakan teori informasi? Karena media itu pasti digunakan untuk menyampaikan informasi. Begitu juga dengan media @ikom_untan. Pasti ada informasi yang ingin disampaikan di akun tersebut. Nah, sebuah media itu dapat dicap oleh orang perannya apa, ataupun bisa dilihat perannya ini sebenarnya apa, itu jika orang itu juga melihat informasi di dalamnya. Nah, misalnya seperti akun Instagram nomdiktet. Nah, dari namanya dan jika saya melihat isinya itu semua review makanan, dan saya bisa mengasumsikan bahwa perannya itu memang untuk informasi tentang makanan. Nah, di situ terlihatlah perannya gitu. Nah, nggak hanya itu, teori informasi ini juga berhubungan dengan proses berhasilnya komunikasi, ya, dari aspek tujuan komunikator, pengolahan data, bentuk pesannya, waktu dan medianya, juga apakah ada noise, apakah terjadi feedback. Nah, sehingga semua detail itu dapat benar-benar kita teliti bersama-sama dengan teori informasi ini di penelitian saya ini, sehingga kita bisa tahu bahwa apakah ikom_untan ini benar-benar dianggap sebagai media informasi akademik dari mahasiswa ikom_untan. Teori yang kedua adalah uses and gratification. Nah, uses and gratification ini kan dia terserah kita, ya. Semuanya itu diserahkan kebebasan kepada khalayak untuk memilih media mana yang ingin dikonsumsi. Nah, kita sebagai khalayak itu bebas mau mengikuti media mana saja, mau memfollow Instagram siapa saja. Jadi benar-benar tidak ada keterpaksaan dan kewajiban. Nah, di sini makanya saya menggunakan teori ini untuk melihat sebenarnya mahasiswa ikom_untan membuka akun Instagram @ikom_untan itu saat kapan sih? Saat ingin mencari tahu apa. Nah, sehingga dari situ akan terlihat bahwa mahasiswa ikom_untan ini melihat Instagram @ikom_untan ini sebagai ini toh, begitu. Nah, di saat kita membuka sebuah akun tanpa keterpaksaan, itu memang dari hati nurani kita. Memang kita tahu bahwa di dalam sana ada informasi yang sedang kita cari, atau memang kita sangat tertarik pada akun tersebut sehingga kita pengen stalk, begitu. Nah, dari pendekatan tersebut pasti akan ketahuan mahasiswa ikom_untan tuh melihat Instagram @ikom_untan itu perannya sebagai apa di dalam kehidupan mereka, ya, di dalam memenuhi kebutuhan penggunanya itu. Nah, maka dari itu
Nah, maka dari itu, kedua teori di atas itu menurut saya sangat relevan, sangat cocok dengan judul penelitian saya. Terima kasih.